Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Di sini kami akan membawakan materi tentang landasan yuridis sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Andrila Purnamasari Sugandi, Pinka Ajrul Paujiah, dan Nagita Carolina. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan merupakan konsep dasar yang dijadikan sebagai tumpuan dalam penyelenggaraan studi atau praktek pendidikan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan. Di negara Indonesia, ada dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan landasan yuridis pendidikan. Ada beberapa acuan landasan yuridis di bidang pendidikan. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, ketetapan MPR. Yang kelima, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, keputusan menteri. Yang ke-8, instruksi menteri. Yang ke-9, peraturan daerah atau provinsi. Yang ke-10, peraturan daerah kabupaten atau kota. Pendidikan menurut UUD 1945. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 yaitu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 bermaksud mengajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Pendidikan yang membedakan jalur pendidikan nonformal dan informal tertera pada pasal 13. Pasal 27 ayat 2 UU Pendidikan mengatakan baik pendidikan nonformal maupun informal kalau kelak bisa lulus ujian kesetaraan yang sesuai dengan standar nasional, ijazahnya diakui sama dengan ijazah pendidikan formal. Pasal 15, jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2. Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional diperlukan dasar agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah. Dasar tersebut disesuaikan dengan Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3. Standar Nasional Pendidikan Pasal 35. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua,
Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Yang ketiga, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kesimpulan dari materi ini adalah landasan yuridis pendidikan di Indonesia merupakan konsep dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan studi atau praktik pendidikan didasari oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat dua landasan yuridis utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.